Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu Egg Clarification to Brain Signal Activity Symptoms of Epilepsy. Di sini kelompok 7 kami mempunyai 4 anggota. Yang pertama yaitu Mbak Ayu Alfania dengan NIM 2014311008. Yang kedua saya Ali Magdisi dengan NIM 2014311036. Yang ketiga Mas Arjunaidi Restu dengan NIM 2014311026. Yang keempat Mas Rolando Benzolinolai dengan NIM 2014311010. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mas Rolando. Baik, pada slide pertama, pengertian Egg merupakan sinyal aktivitas listrik di lapisan terluar kulit otak cerebral cortex. Sinyal Egg memiliki 5 jenis gelombang berdasarkan rentang frekuensi yang merefleksikan kondisi otak. Biasa digunakan untuk mengamati kondisi otak, yaitu antara 0 sampai 100 Hz, terletak dari jenis gelombang delta 0,5 hingga 3 Hz, theta 4 hingga 7 Hz, alfa 8 hingga 13 Hz, beta 14 hingga 30 Hz, 21 hingga 100 Hz. Next. Epilepsi adalah suatu kondisi di mana tiba-tiba semburan gelombang listrik di otak yang menyebabkan kejang yang tidak lain gemetar, tidak terkendali, atau tiba-tiba menjadi kaku. Lalu untuk mengetahui penyakit ini digunakan elektrosepalogram Egg yang berbeda untuk mengetahui aktivitas sinyal pada otak manusia. Next. Lalu pengertian data. Kelompok kami menganalisis dataset yang menampilkan deteksi serangan epilepsi jaringan. Sinyal otak terdapat data multivarian sebanyak 11.500 dan jumlah atribut sebanyak 179. Dengan karakteristik atribut merekam aktivitas sinyal otak per 23,6 detik dengan deret waktu yang diambil sampelnya menjadi 4.097 titik data. Dari dataset berikut ini kita akan dapatkan informasi label antara 1 hingga 5, di mana yang pertama merekam aktivitas kejang. Lalu yang kedua merekam Egg dari lokasi tumor. Ketiga merekam aktivitas Egg dari bagian sinyal ke otak yang sehat. Keempat, mata tertutup saat Egg direkam. Dan yang kelima, mata terbuka saat Egg direkam.
Pengertian deep learning. Klasifikasi deep learning adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru cara kerja jaringan otak manusia atau yang biasa disebut dengan neural network. Algoritma ini dapat digunakan untuk penyelesaian baik itu analisis pola atau clustering maupun klasifikasi. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan rekan saya yang bernama Mas Ali Madegji. Terima kasih Mas Olan. Ya, selanjutnya yaitu dataset. Di sini kelompok kami mengambil dataset dari link kaggle.com. Bisa dibuka dengan ini halamannya www.kaggle.com. Terus yang kedua yaitu data CSV. Di sini kelompok kami telah mengambil data CSV dengan nama Epileptic Seizure Recognition dengan format CSV. Yang ketiga yaitu untuk langkah pertama kelompok kami menginstal pip install xbox project on epileptic seizure recognition. Ya, cara menginstalnya dengan seperti ini. Menuliskan pip install xbox di Google Colab. Setelah itu di run dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu kelompok kami setelah menginstal yaitu import library epileptic seizure recognition dataset. Kelompok kami mengimport library yaitu seperti ini: import os, import math, import imlearn, import logging, import warnings, dan sampai import matplotlib.pyp plot as plt. Ini adalah hasil dari run importnya. Yang kelima yaitu import data. Kelompok kami mengimport data dengan seperti ini: import data from Google Colab, import ref, langsung memanggil data yang kelompok kami simpan di Google Drive. Kebetulan dinamai dengan project, dan setelah kelompok kami run hasilnya seperti ini. Berikutnya yaitu data descript. Cara memanggil data descript seperti ini: data.descript. Lalu setelah kelompok kami run, hasilnya seperti ini. Datanya terlihat. Selanjutnya yaitu data shapes. Data info dan data descript include atau object. Yang pertama yaitu data shapes. Setelah di run, datanya ini ada 11.500 dan 180. Berikutnya yaitu data info dengan data.info. Setelah di run, keluar data infonya, ada kolom 180 dan tipe data integer 64. Selanjutnya yaitu data.descript. Setelah kelompok kami run, data descript-nya muncul seperti ini. Berikutnya yaitu null values dan data 1. Seperti ini tampilan pemanggilnya.
Setelah di-run, muncul datanya. Selanjutnya yaitu data 1 dengan panggilan data underscore 1. Setelah di-run, datanya muncul seperti ini. Dengan 1500 rows dan 178 columns data. Berikutnya yaitu data Y. Kelompok kami memanggil data Y dengan ini data y.values underscore counts. Setelah di-run yaitu muncul data di Y-nya seperti ini. Terus setelah itu hasil visualizing categorical columns dataset. Kurang lebih seperti ini. Setelah di-run ada 5 warna. Ada 5 warna sinyal nanti yang akan dijelaskan oleh teman kami Mas Arjunaidi Restu. Baik, terima kasih dari teman saya yaitu Alimat DC. Selanjutnya di sini kelompok kami menjelaskan yaitu hasil dari visual representation of direction channel when stack independent, yaitu dengan figur X, figur stage, figur itu untuk menampilkan gambarnya, yaitu untuk dengan label EFS, X30, X45, X60, dan yang terakhir X75. Untuk colornya yaitu dengan warna red dulu ya, ini kan warna red. Dan selanjutnya ada figur subplot dengan nama visual tadi, dan di run yaitu menghasilkan gambar berikut ini. Next, sesuai dengan bacaan saya tadi yaitu warnanya ada hijau selanjutnya, dan ada warna apa ini, biru keunguan. Next, selanjutnya ada warna kuning apa ini, kuning kekuningan, dan ada warna itu warna hitam. Untuk kesimpulannya yaitu bisa dibilang secara relatif pola yang kita dapatkan dari ombak hampir sama. Ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat di X15 dan X75. X15 itu yang tadi kalau nggak salah yang warna hijau nggak salah, dan yang 75 ini yang terakhir warna hitam, dan sulit mendapatkan perbedaannya dengan inspeksi visual jika dilihat secara terpisah. Next. Selanjutnya yaitu ada codingan plot RPG params, yaitu dengan figur 20:10 dan data log sebesar 25 plot, dan plot title yaitu seperti judul yang ini, visual representation different channel when stacked again as other, dan menghasilkan gambar, bukan gambar ini, menghasilkan kayak sinyal kayak gini. Next. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Mbak Ayu Alvania. Baik, terima kasih. Di sini saya menyambung penjelasan dari teman saya.
Kelompok kami menggunakan deep learning. Di sini kita dalam codingan Google Colab kita tulis untuk codingan deep learningnya from TensorFlow Keras layer import dense, kemudian from TensorFlow Keras model import sequential, kemudian kita run, hasilnya seperti kita lihat building the model, 1 instancing the ANN, kemudian 2 ada defining by adding layers, 3 compiling the ANN, 4 train the ANN. Next. Terus di sini ada kita masukkan di Google Colab-nya untuk mencari x_train.shapes. Ketika kita run bisa kita lihat hasilnya 10860,178. Kemudian kita masukkan untuk early stopping sama dengan killbacks early stopping min delta 0,01, patience 20, restore bank weights true. Kemudian jika kita running seperti ini. Next. Keluar seperti ini untuk model sequential ada kolom layer type output shape dan param. Total param sama dengan 11,521, terus kemudian ada trainable param 11,521 dan non trainable param sama dengan 0. Ketika ini kita run, hasilnya sama dengan compiling the ANN model comply optimizer, ada loss library constellatory material query. Kemudian kita masukkan di codingan Google Colab untuk mencari training the model training sama dengan model fit x-train, y-train, batch size 32, expon 500, callback early stopping validation speed sama dengan 0,2. Next. Terus ada untuk mencari prediksi model predicts x_fa1, kemudian ada label np round prediction. Kemudian untuk mencari skor sama dengan akurasi skor y value, prediksi _labels, kemudian ada mx confusion metric yaitu x y _value 1 prediction _labels. Kemudian kalau kita run hasilnya 114, berapa tadi seperti ada yang digambar tadi ya. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil dari data epileptic user recognition tersebut bahwa data yang diambil mendapatkan akurasi dari klarifikasi deep learning sebesar 97,67%. Training menggunakan aplikasi Google Colab di Google Drive. Ya, selanjutnya kelompok kami akan menampilkan hasil codingan di Google Colab. Yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Mas Arjunaidi Restu. Baik, terima kasih rekan saya yang bernama Halimatisi untuk menjelaskan hasil codingan dari kelompok kami. Selanjutnya di sini kelompok kami kan mengambil data yaitu project on epilepsy seizure recognition.
Pertama-tama kelompok kami yaitu menginstal pip Xbox. Coba Tiran. Dengan codingan pip install Xbox. Ya, kalau ada bentar belum. Nah, kalau sudah ada centang warna hijau berarti codingannya besar. Selanjutnya kelompok kami yaitu mengimport library dari Python. Nah, berikut ini ada beberapa library yang bisa kalian lihat dan bisa geser bawah. Selanjutnya kelompok kami mengimport data, yaitu pertama kita download datanya dari Kaggle, terus data tersebut dipindah ke akun Google Drive kelompok, dan di situ berikut ini yaitu adalah codingannya untuk membaca data yang sudah di-download tersebut. Nah, sudah bisa. Selanjutnya yaitu mengerti data heap. Berikut ini adalah tampilan dari data heap. Selanjutnya data mendeskripsi data. Selanjutnya dengan data sheet. Selanjutnya yaitu mendapatkan variabel segitu ya, banding segitu, yaitu data info merupakan data dari info data yang sudah di-download tadi. Selanjutnya data description objek itu kemudian. Oke, selanjutnya yaitu dengan null values pikiran. Data 1, data copy pikiran. Data 1 drop pikiran. Data 1 pikiran. Ya, ini kan sudah saya render dari tadi ya. Ada beberapa data Y, yaitu dengan beberapa variabel kurang lebih ada 5 dengan nilai bermacam-macam. Selanjutnya ya, kiraan kan menghasilkan gambar seperti tadi yang ada PPT, yaitu ada 5 warna ya. Selanjutnya kiraan ya. Ya, ini. Nah, ini hasilnya ya. Mohon maaf agak lama soalnya berat codingannya. Geser bawah. Langsungnya itu aja apa yang deep learning. Nggak usah tiran. Oh. Ya, Deep learning. geser bawah. Deep learning. Yang deep learning. Nah, itu. Nah, geser bawah. Berikut ini merupakan codingan dari deep learning. Kemudian nice.
yaitu berikut ini adalah model dari deep learning tadi ya. Geser bawah. Nah, ini dapat beberapa model tidak ya itu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.